Breaking news bersama saya Jui Cinta Paramita Devi Paputungan. Permisa, beberapa tahun terakhir, polusi udara di Tiongkok menarik pusat perhatian dunia, dikarenakan gambar kota utamanya diselimuti kabut-kabut dan kabut tebal. Faktanya laporan resmi yang menunjukkan bahwa hanya 8 dari 74 kota yang dipantau oleh Kementerian Perlindungan Lingkungan Tiongkok yang memenuhi standar kualitas udara. Sejak negara tersebut berpartisipasi dalam konvensi SOFCOM tentang lingkungan manusia pada tahun 1972, pengelolaan fisik berkembang fokusnya dari menghilangkan polusi menjadi mencegah semuanya pada 1972. Asal mula masalah polusi udara modern di Cina dapat dikaitkan dengan reformasi dan kebijakan terbuka tahun 1978 yang memperkenalkan era baru pembangunan ekonomi yang cepat dan ambisius. Selama lebih dari 3 dekade, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dicapai dengan mengorbankan penggunaan energi yang berlebihan yang memberikan beban besar pada sistem ekologi. Sejalan dengan evolusi kebijakan ekonominya, tata kelola lingkungan Cina dan lebih khusus lagi pengelola polusi udara diadopsi pada dekade 1970-an dan sejak itu terus diperbarui. Reformasi besar-besaran dalam hal modernisasi lembaga perlindungan lingkungan hidup, standar pengendalian polutan dan kerangka hukum. Antara lain telah menyatakan keinginan pemerintah pusat untuk memajukan pencegahan dan pengendalian pencemaran udara atau PCIP. PCIP telah melakukan reorientasi selama tahun-tahun transisi ini, dan sebagai besar cakupan langkah-langkah kebijakan masih dalam fase perbaikan. Dengan mempertimbangkan transisi ini, negara Cina saat ini sedang melakukan reformasi ekonomi dan energi untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan tuntutan kelas menengah perkotaan yang baru. Reformasi ini menuntut perang ganda termasuk Cina sebagai aktor utama perubahan iklim karena Cina merupakan penghasilan emisi karbon dioksida CO2 terbesar di dunia. Sebagai negara berkembang yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil, di mana batu bara mewakili sekitar 70% produksi dan konsumsi energi primer, dan sebagai masyarakat ekonomi pasar, di mana keadaan baru seperti kepemilikan mobil pribadi telah menciptakan dampak besar pada energi fosil, sumber pencemaran udara di kota-kota terbesar. Visi IP Cina adalah ilustrasi evolusi yang menurut Fang dan Leong melewati 3 fase awal pengembangan dan perbaikan. Tahap awal ditandai dengan upaya untuk mendapatkan VCIP dalam sistem hukum, baik perlindungan lingkungan hidup tahun 1979 maupun Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Udara menetapkan ketentuan umum dan pedoman pengawasan dan pengelolaan. Selama fase pengembangan, inisiatif seperti 2 zona pengendalian yang melibatkan suatu wilayah yang terkena dampak konsentrasi sulfur dioksida yang tinggi atau hujan asam dan sistem untuk memungut biaya emisi dari semua pencemaran. Itulah breaking news pada pagi hari ini. Saya Jui Cinta Paramita Devi Paputungan pamit undur diri dan sampai berjumpa lagi.